Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang konsep lembaga keuangan syariah. Yang pertama, pengertian pengawasan lembaga syariah. Pengawasan merupakan suatu hal yang dilakukan oleh manajer dalam upaya mengetahui apakah hasil aktual sesuai dengan hasil yang telah direncanakan. Pengawasan juga merupakan suatu fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan tersebut dapat memberikan hasil sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya yaitu pengaturan pengawasan lembaga syariah. Yang pertama, pengumpulan dana dari masyarakat melalui bentuk simpan pinjam dan mudharabah. Yang kedua, penyaluran dana meliputi prinsip jual beli dengan akad mudharabah. Yang ketiga, pemberian jasa pelayanan perbankan melalui prinsip kafalah. Yang keempat, pemberian surat berharga sesuai dengan prinsip syariah yang telah diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Indonesia. Selanjutnya yaitu tugas lembaga syariah. Yang pertama, mengembangkan peraturan prinsip-prinsip syariah di suatu kegiatan ekonomi dan keuangan khususnya. Yang kedua, pengeluaran fatwa atas jenis-jenis usaha. Yang ketiga, pengeluaran fatwa atas produk dan jenis keuangan syariah. Yang keempat, pengawasan fatwa yang telah dikeluarkan. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan kerangka kerja audit syariah. Kerangka kerja audit syariah terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama audit internal yang dilakukan oleh auditor internal bank syariah yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Yang kedua, audit eksternal yang dilakukan oleh auditor dari pihak luar bank syariah atau akuntan publik yang tugasnya menguji kembali keakuratannya dari hasil audit internal. Yang ketiga, audit syariah yang dilakukan oleh auditor bersertifikasi SAS yang bertugas untuk memastikan bahwa produk dan transaksi bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan aturan syariah. Dalam praktiknya, audit eksternal dilakukan secara insidental atau sewaktu-waktu, sedangkan audit internal dilakukan secara rutin karena fungsinya terkait dengan pengendalian dalam perusahaan atau bank. Adapun tujuan dari audit, tujuannya adalah memastikan kesesuaian seluruh operasional bank dengan prinsip dan aturan syariah yang digunakan sebagai pedoman bagi manajemen dalam mengoperasikan bank syariah. Adapun hal-hal yang dilakukan pada audit bank syariah yaitu yang pertama, pengungkapan kewajaran penyajian laporan keuangan dan unsur kepatuhan syariah. Yang kedua, pemeriksaan akuntan dalam aspek produk baik sumber dana maupun pembiayaan. Yang ketiga, pemeriksaan distribusi profit. Yang keempat, pengakuan pendapatan cash basis secara real. Selanjutnya, praktik audit dan pengawasan syariah. Praktik audit syariah yaitu auditor eksternal dalam hasil auditnya akan memberikan opini atau pendapat, terutama laporan keuangan telah disajikan secara wajar dan dengan menggunakan prinsip dan standar akuntansi yang diterima. Yang kedua, praktek pengawasan syariah merupakan komponen penting dari struktur tata kelola lembaga keuangan syariah. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Yahya dari kelompok 7 akan menjelaskan materi mengenai standar auditing AAOIV dan tahapan audit di lembaga keuangan syariah. Yang pertama, standar auditing AAOIV. Pada skala internasional, kebutuhan akan standar akuntansi berbasis syariah telah dirumuskan oleh organisasi nirlaba bernama AAOIV atau biasa disebut dengan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, yang merupakan organisasi internasional Islam yang menyusun standar dan isu-isu terkait akuntansi, audit, pemerintahan, etika, dan standar syariah Islam untuk lembaga keuangan Islam atau IV. Standar auditing yang dikeluarkan oleh AAOIV memiliki 4 standar, yaitu yang pertama ada tujuan dan prinsip-prinsip audit. Standar ini berkaitan dengan audit laporan keuangan dengan tujuan memungkinkan auditor untuk menyatakan pendapatnya apakah atau tidak. Yang kedua ada laporan auditor. Dalam standar ini akan menetapkan dan memberikan bimbingan pada bentuk dan isi dari laporan auditor yang dikeluarkan sebagai hasil dari audit dilakukan oleh auditor independen dari keuangan lembaga yang melakukan aktivitas operasional bisnis sesuai dengan prinsip dan kaidah syariah. Selanjutnya ada keterlibatan dan keterkaitan audit. Dalam standar ini terdapat beberapa poin utama menurut Audit Standard for Islamic Financial Institution (ACV), yaitu menyetujui persyaratan keterlibatan dengan lembaga keuangan syariah, respon auditor untuk permintaan oleh klien, dan mengubah persyaratan dari satu keterlibatan yang menyediakan jaminan tingkat yang lebih rendah. Auditor dan klien harus setuju. Auditor dan klien harus setuju akan perlu disimpan surat perkaitan audit atau lainnya sesuai bentuk kontrak. Hal ini dimaksud untuk membantu auditor dalam penyusunan surat keterlibatan yang berkaitan dengan audit laporan keuangan lembaga keuangan Islam. Selanjutnya ada pengujian untuk sesuai dengan aturan syariah dan prinsip-prinsip oleh auditor eksternal. Standar ini dimaksudkan untuk menetapkan standar dan memberikan bimbingan subjek untuk memenuhi aturan syariah dan prinsip-prinsip oleh auditor eksternal sehubungan dengan audit laporan keuangan dari lembaga keuangan yang melakukan bisnis sesuai dengan aturan syariah Islam. Materi selanjutnya itu tahapan audit syariah. Tahapan audit syariah ini terbagi ada 3. Yang pertama, perencanaan, kedua, pemeriksaan, dan ketiga, pelaporan. Pada tahap perencanaan, pemahaman dasar dari produk LKS sangat penting sehingga teknik atau prosedur, sumber daya, dan ruang lingkup dapat disesuaikan untuk mengembangkan program audit. Pada tahap pemeriksaan yang lebih rinci, teknik pengambilan sampel yang tepat diperlukan untuk memastikan bukti-bukti audit yang terakumulasi dan kualitas yang baik dan kualitas yang kuantitas. Pada tahap pelaporan audit syariah siap untuk memberikan keyakinan memadai
dari kepatuhan syariah produk keuangan Islam. Mungkin itu saja materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu D. Jenis pendapat auditor, hasil akhir kinerja auditing. Menurut Mulyadi, ada 5 jenis pendapat yang dapat diberikan oleh auditor, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendapat wajar tanpa pengecualian. Dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Yang kedua yaitu pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas. Dalam keadaan tertentu, auditor menambahkan suatu paragraf penjelas atau bahasa penjelas yang lain dalam laporan audit, meskipun tidak memengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan editan. Yang ketiga yaitu pendapat wajar dengan pengecualian. Pendapat wajar dengan pengecualian diberikan apabila auditor menyajikan secara wajar laporan keuangan dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip keuangan. Dalam suatu hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal lain dikecualikan. Yang keempat yaitu pendapat tidak wajar. Pendapat tidak wajar diberikan oleh auditor apabila laporan keuangan auditor tidak menyajikan secara wajar laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Yang kelima, tidak memberikan pendapat. Auditor menyatakan tidak memberikan pendapat jika ia tidak melakukan audit yang memadai untuk memungkinkan auditor memberikan pendapat atas laporan keuangan. Pendapat ini juga diberikan apabila di dalam kondisi tidak independen dalam hubungannya dengan iklan. Sekian.